Hai guys, kembali lagi di Cenada Podcast, cerita anak muda. Oke, tentunya di podcast Cenada ini pastinya mempunyai banyak pengalaman dari seseorang. Dan di podcast kali ini kita akan membahas pengalaman lagi dari seseorang lagi. Mau siapa orangnya dan mengambil pengalaman dari siapa? Kita langsung perkenalkan, silakan. Bersama Mbak siapa? Aku Vina. Hai. Bersama Mbak Vina. Tuh katanya tuh Mbak Alvina tuh sering dipanggil Mbak Anime. Ya, Anime. Itu kok bisa teman-temannya kok bisa manggil Mbak Anime? Itu kalau boleh tahu dari segi apa sih? Soalnya aku dulu kan suka nonton anime gitu. Animasi ya, gitu. Animasi dari Jepang. Berarti kalau dari Barbie kayak itu? Barbie animasi. Oh, animasi ya. Beda lagi ya. Beda dong. Dari Mbak Alvina itu nonton animasi dari animasi dari Jepang. Animasi dari Jepang itu terus temannya manggil anime kayak gitu. Berarti aku sekarang boleh manggil Mbak Anime saja ya kayak gitu. Kan biar sama tuh sama teman-temannya gitu. Iya, boleh banget. Oke. Buat kalian yang mau manggil Mbak Alvina itu Mbak Anime juga boleh kok ya Mbak ya? Boleh nggak ya? Boleh lah, kan sebagai nama panggilan gitu, nama panggilan obrolan teman ya gitu loh. Iya. Oke, langsung ke ceritanya aja. Ngomong-ngomong Mbak Anime tuh, kalau aku yang dengar itu Mbak Anime itu punya cerita pas masa kecil itu kan pasti ada punya cerita lah kayak gitu. Iya, ada. Itu kecilnya tuh Mbak Anime bagaimana sih kalau boleh tahu? Aku kecil tuh dulu nakal banget, anjay. Nakal ya? Iya. Ya sebenarnya anak kecil tuh nakal tuh ya wajar lah. Tapi ada yang nakal, ada yang enggak kayak gitu. Kalau Mbak Anime kan sendiri kan masa kecilnya itu nakal kayak gitu. Kalau boleh tahu dan boleh diceritakan dong nakalnya itu yang bagaimana itu bagi teman-teman. Ya kan kalau anak kecil ya, apalagi cewek biasanya kan pas kecil paling main masak-masakan gitu kan. Ya. Nah, tapi kalau ya itu kalau cewek itu pastilah mainnya itu masak-masakan. Kalau perempuan tuh jarang banget kalau. Ya ada pasti tapi jarang kayak gitu. Iya. Kalau aku tuh enggak main masak-masakan, tapi masuk ke itu. Aku kan tipe anak yang penasaran gitu kan. Suka penasaran. Jadi kayak dulu pas kecil lihat tuh di kayu-kayu ada lubang-lubang gitu. Lubang? Iya. Lubang apa itu kira-kira? Lubang tawan. Lubang sarang tawon gitu. Iya, sarang tawon. Nah, terus aku tuh nyoba-nyoba kayak tusuk-tusuk gitu pakai kayu, pakai ranting kayu. Itu sarang tawonnya itu dibuat mainan sama Mbak Anime? Iya, buat mainan gitu. Hebat banget nih Mbak Anime. Terus kan kalau sarang tawon tuh tempat rumahnya tawon gitu loh. Tawon kan yang pastinya tuh sering kalau rumahnya diganggu tuh mesti ngantuk itu kayak gigit gitu loh. Oh iya. Ya ngantuk ke yang merusak itu pasti kalau tawon. Tapi kalau Mbak Anime itu kena gigitannya tawon enggak sih? Untungnya sih enggak, soalnya aku pas habis nusuk gitu, aku langsung lari. Terus langsung lari itu emang tawonnya enggak ngejar Mbak Alvina itu? Enggak sih, kalau seingat aku enggak ngejar. Aku langsung lari kenceng gitu, langsung lari ke dalam rumah. Berarti habis ngusak itu Mbak Alvina langsung lari gitu kencang, ketakutan gitu, terus langsung masuk ke dalam rumah. Hebat banget nih. Orang rusak sarang tawon kok
nggak sampai nggak digigit kan hebat banget kan, maksudnya nggak cuma tawon sebenarnya, kalau orang saja kalau sarangnya rumahnya dirusak kan pasti marah itu, tapi kok nggak digigit tuh hebat lah. Terus dari kenakalan Mbak Alvina selain itu masih ada lagi ya? Ada dulu pas museum itu sepeda kan pas kecil, umur 4-5 tahun lah. Nah itu tuh aku main sepeda. Sepeda kan, apa? Sepeda ontel. Oh, tak kirain sepeda yang besar. Bukan gitu dong. langsung kecil sepeda yang besar gitu. Enggak bisa. Pastinya kan sepeda ontel dulu kan. Tapi kan sepeda ontelnya udah roda 2 itu. Roda 2 pasti. Nah, terus kan kebetulan depan rumahku tuh turunan gitu. Turunan. Nah, terus Mbak Alvina mencoba untuk melewati gitu. Penasaran kayaknya enak deh nurun gitu. Main sepeda di turunan gitu kan. Itu pas waktu itu Mbak Alvina juga melaksanakan itu. Iya, kayak aduh aku penasaran banget, kayaknya enak nih buat nurun gitu, main sepeda di turunan gitu. Nah terus aku nyoba-nyoba deh kayak nyoba sepedaan di turunan. Terus pas udah di turunan tuh kayak ini bisa nggak ya. Terus pas udah sampai di bawah ini kayak oleng gitu, terus jatuh. Tapi itu sepeda ontelnya ada remnya nggak sih sebenarnya? Nggak ada. Aduh, nggak ada remnya sebenarnya. Nggak ada. Tapi nggak ada niatan untuk ngerem pakai sendal gitu. Nggak ada, soalnya kan udah panik duluan gitu, udah panik terus oleng langsung jatuh. Terus ada yang luka yang masih tertinggal sampai sekarang nggak kalau lukanya sih di lutut doang. Di lutut. Tapi nggak parah kan itu? Enggak, cuma luka lecet dikit lah. Sebenarnya tuh ya namanya masih kecil ya, main sepeda ontel ya masih senang lah. Iya. Aku aja dulu ya umur sekitaran segitu 4 tahun 5 tahun tuh aku juga masih senang-senang untuk bermain beat ontel itu. Aku juga mengalami seperti Mbak Alvina kok. Dan untuk ada turunan tuh kan jalannya masih batu-batu gitu. Nah, terus kepo ya, iya kepo kita kayak gimana ya, coba aja lah. Lalu kita coba kan. Kalau dulu aku sebenarnya sudah main rem pakai sendal itu, kita manual remnya. Itu, iya, pakai sendal di ban. Nah terus aku coba itu setengah perjalanan lah ada batu yang menonjol gitu. Terus roda yang depan punya aku tuh mancap ke situ, terus jengking kayak gitu tuh, terus orangnya nyungsep ke depan duluan. Nah ini sampai sekarang masih ada lukanya, itu masih tertinggal. Ya? Ini dijahit tuh sekitar 7 jahitan lah. Itu kena batunya? Iya, kena batunya, nancep ke batunya. Pas waktu jatuh itu, wah rasanya sudah nggak ada rasanya seperti kita orang semaput kayak gitu loh. Pingsan. Tapi diri aku masih nangis, bisa nangis. Dulu Mbak Alvina pas main sepeda ontel itu terus jatuh tuh, Mbak Alvina nangis gak sih? Enggak dong. Wah, aku kalah nangis. dong sama Mbak Alvina itu. Tuh, mosok yang cewek aja jatuh dari sepeda ontel mah tertawa, sedangkan aku yang perempuan malah nangis. Yang pria maaf, yang pria kan malah menangis tuh, jadi malu sama Mbak Alvina. Gak apa-apa, namanya juga anak kecil kan? Iya kan, masih kecil kan, suka cengeng banget lah, sedikit-sedikit apa-apa gitu nangis. Tapi kalau diri aku ya, kalau nggak tahu kalau diri Mbak Alima itu kayak gimana, nggak tahu. Ini aku enaknya panggilnya Mbak Alima aja lah. Iya. Mbak Alvina nggak apa ya, kebagusan gitu kan. Nggak indah banget ya. Iya, ya sebenarnya nama anime itu bagus buat obrol-obrolan teman-teman gitu loh. Kalau manggilnya Alvina itu terlalu santai gitu. Oke. Masa kecil itu Mbak Anime masih ada lagi nggak cerita-cerita yang mungkin bisa menghibur teman-teman itu selain 3 tadi? Oh, ada satu lagi nih yang paling parah nih, tangan aku nih ya.
kena sabit. Tangan Iya, sabit. kena Oh, sabit itu yang mbak. seperti apa ya? Sulit-sulit itu Iya. zaman sekarang. Aduh. Nah, Itu gara-gara bermain apa sih kalau boleh tahu? dulu kan ya aku kan penasaran ya, tipe anak penasaran banget. Jadi kayak dulu lagi musim pedang-pedangan dari Pedang. bambu. Ya. Nah, buat dari bambu gitu. Nah, terus aku tuh penasaran tuh. Pas banget di depan rumah ada bambu sama ada sabitnya itu. Ya. Nah, terus kayak aku mau coba bikin gitu. Bikin pedang-pedang itu. Iya. Terus pas udah mau bikin nih, aku pas mau motong gini. Iya. Ini Pas gitu pas malah kena tangan gini ya. Ngilu banget ya pastinya ya. Iya, makanya itu. Pas itu padahal darahnya udah netes-netes gitu. Iya pasti kalau apa tubuh seseorang itu kalau kena benda tajam itu pasti keluar Iya. Makanya itu. darah gitu. Kebetulan juga di apa ya? Di samping rumah. Di samping rumah tuh ada om aku lagi kayak buat apa ya? Kalau bahasa Jawanya tuh lanjaran gitu. Ya lanjaran yang buat tanam gitu ya. Iya. Nah, buat lanjaran gitu. Kebetulan tuh. Nah, terus kan aku teriak tuh kayak gitu kan. Nah, terus omku tuh nyamperin. Terus lihat tangan aku nih. Kenapa gitu kan? Terus aku kan masih pegang sabit. Kena ini gitu aku bilang. Nah, pasti yang lihat itu pasti ngilu banget. Iya, makanya. Terus pas itu om aku kan panik tuh. Iya. Langsung manggil kakek aku buat bawa ke puskesmas gitu. Untuk puskesmasnya itu dari rumah jauh atau? Enggak, paling cuma berapa ya? 3-5 menit lah udah sampai. Ya. Bisa langsung tertolongkan kalau gitu lah. Makanya terus pas di jalan tuh kan pakai motor tuh. Bonceng 3 jadinya kan om kakek aku yang nyupir, terus aku di tengah, om aku di belakang. Nah, terus pas tangan aku tuh gini di jalan. Darahnya tuh netes terus sampai ke baju kakek sama om gitu. Ya sebenarnya sama posisi sama kejadian aku yang naik sepeda ontel tuh. Kan aku setelah habis darahnya tuh banyak sekali juga kemarin situ. Terus aku langsung sama dibawa ke puskesmas untuk diobatin lukanya kan aku diantarin sama bapak aku dulunya. Bapak aku yang nyetir, aku di belakang tuh cuma dua. Cuma dua, aku sama bapakku dua. Terus kan kalau orang habis jatuh kan pasti badannya lemas kan gitu. Pas dibawa ke puskesmas itu aku nyender ke pundaknya bapak aku gitu loh. Nah, terus darahnya tuh juga mengalir itu di jaket bapakku tuh. Lu lihatnya aja ngeri ya. Ngeri. Apalagi orang lain yang lihat kan. Iya. Tuh pas Mbak Anime kena sabit itu reaksi Mbak Anime gimana sih? Kalau sedangkan orang lain kan reaksinya takut banget. Iya. Jujur ya, aku jujur tuh aja dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kayak dulu aku nggak tahu ya, kayak nggak ada perasaan kayak takut gitu, enggak, kayak malah nggak tahu tiba-tiba kayak ketawa gitu, soalnya nggak ada rasanya. Beneran kena sabit itu Mbak Anime malah ketawa. Iya, nggak ngerasain sakit. Nggak ada rasa sakitnya gitu. Contoh nih guys, perempuan tapi kena sabitan aja mah dia tertawa kayak nggak kesakitan kayak gitu. Hebat banget nih Mbak Anime. Orang dengar ceritanya aja udah ngeri banget kok, malah yang kena itu nggak kayak ngerasain apa-apa malah tertawa tuh kan aneh. Terus waktu diperiksa itu masih ditanyakin lah sama dokternya. Itu jawabannya Mbak Anime masih sama tertawa kayak gitu. Iya, kayak ya senyum-senyum doang gitu. Kayak cuma kena sabit doang kok gitu kan. Terus kayak ya udah senyum-senyum gitu. Terus dibersihin deh udah. Tapi itu pasti dokternya tetap batin heran itu. Ya? Iya, tetap heran mesti orang malah kena sabit kan masih kecil itu biasanya pastinya nangis. Tapi kok ini malah tertawa gitu kan. Dokternya juga mikir. Ngeri banget orang kena gitu. Ya mungkin
cerita apa masih ada lagi nih cerita-cerita di masa kecil selain itu? Apa ya? Aku tuh dulu juga sering banget ikut apa ya? Kalau Jawanya tuh lego apa sih? Apa Lego tuh itu kayak kali. ya kali. Iya. Nah, aku sering ke kali gitu sama biasanya sama mas aku. Iya. Nah, sama mas aku biasanya aku suka ikut mancing. Nah. Mancing itu sebenarnya cari ikan kayak gitu Iya, kan, cari ikan cari buat ikan makan. buat Kalau kita dapatnya besar. Nah, terus itu tuh kayak kan jauh tuh dari rumah, kan jalan gitu. Nah, di sana tuh kayak nggak ada ceweknya gitu loh, cowok semua. Berarti Mbak Anima itu pas mau ikut masnya mancing itu ceweknya sendirian, Iya, yang cewek lain sendiri. cowok. Oh. Berarti Mbak Anima itu seharusnya jadinya cowok. Orang kena sabit aja nggak nangis malah senang. Iya, makanya aku juga heran pas kecil kenapa ya aku nakal banget gitu. Aku aja sampai heran sendiri Ya gitu. kalau anak kecil ya nakal itu udah yang wajar lah. Aku sendiri kecilnya juga nakal sih sebenarnya. Kan namanya masih kecil, masih belum bisa memikirkan kedepannya gimana, kan masih belum bisa memikirkan. Oke, mungkin ini cerita masa-masa kecil Mbak Anime oleh gitu. Sebenarnya cukup mengerikan lah masa kecilnya Mbak Anime ini, ya kan? Iya. Tapi aku herannya tuh Mas kena sabit itu kok malah Mbak Anime sendiri tertawa itu. Aku aja sendiri mendengar ceritanya kan sampai ngeri itu. Tapi sedangkan Mbak Anime malah tertawa-tertawa kan, hebat banget Mbak Anime. Mungkin cerita masa kecil dari Mbak Anime cukup sekian. Semoga kalian terhibur di podcast Senada. Tetap saksikan podcast Senada di video selanjutnya. Terima kasih Mbak Anime. Ya, sama-sama. Sampai jumpa.